Manchester Biru atau The Citizens Manchester City harus menunggu lagi sepekan sampai pada Sabtu depan bagaimana mereka akan mengunci gelar di IPL musim ini kalau mereka mampu mengalahkan Newcastle United di St James Park. Ini terjadi karena kemarin Manchester United, pesaing mereka yang berada di peringkat kedua, memenangkan laga menghadapi Aston Villa dengan 3-1 di Villa Park dan memaksa bahwa pertarungan akan berlanjut di IPL. Kembali dengan saya Bung Ropan dan kita akan membahas tentang Manchester City dan Manchester United. Dalam pertandingan kemarin, bagaimana Manchester United memperpanjang penantian bagi Manchester City untuk bisa menjadi juara IPL musim kompetisi 2020-2021 setelah mereka mampu membalikkan keadaan dari tertinggal 1-0 melawan Aston Villa di Villa Park dan akhirnya mereka bisa memenangkan dengan 3-1. 3 gol hadir di babak kedua melalui penalti Bruno Fernandes, ada gol dari Mason Greenwood dan juga gol dari pemain pengganti Edinson Cavani. 3-1 dan membuat Manchester City tidak bisa merayakan kemenangan karena kemarin mereka sudah tertunda ketika mereka kalah dari Chelsea di Etihad dengan 2-1 setelah mereka unggul melalui Raheem Sterling dan mereka akhirnya gagal untuk bisa memenangkan pertandingan dengan 2 gol balasan dari Chelsea yang dibuat oleh Hakim Ziyech dan juga gol di penghujung laga di injury time oleh Marcos Alonso. Nah, satu-satunya peluang kalau mereka bisa menjadi juara yang lebih cepat menunggu Aston Villa harus bisa mengalahkan Manchester United di pekan ke-34 untuk 2 pertandingan itu ya, Villa melawan United karena United masih menyimpan 2 pertandingan melawan Villa dan juga nanti akan berhadapan dengan Leicester nantinya ke depan. Dan kalau Aston Villa bisa menang kemarin, ini ada pesta untuk merayakan kemenangan bagi City bahwa mereka bisa menjadi juara. Harapan itu mencuat ketika Bertrand Traore mencetak gol di menit ke-24 untuk Aston Villa dan sampai peluit panjang dari Kavanagh, wasit yang memimpin pertandingan di babak pertama itu Aston Villa unggul 1-0. Artinya ada harapan 45 menit lagi. Ya, 45 menit lagi bahwa City akan menjadi juara dengan keunggulan dari Aston Villa. Tapi di babak kedua bagaimana Kak Van bisa menunjuk titik penalti saat Pogba dijatuhkan oleh Douglas Luiz dan ini menjadi titik balik bagi MU untuk lebih semangat lagi, lebih termotivasi lagi memenangkan pertandingan karena bagaimanapun MU juga walaupun agak berat untuk bisa mengejar Manchester City ya, tetapi mereka perlu 3 angka, perlu memastikan langkah mereka untuk tetap ada di 4 besar dan juga memang harus bisa finish di peringkat kedua. Dan mereka harus menang melawan Aston Villa di Villa Park. Dan ketika Bruno Fernandes mengeksekusi penalti dengan baik, 1-1, disinilah mereka berbalik untuk bisa memenangkan pertandingan. Dimana Edinson Cavani juga balik dan masuk dari bangku cadangan. Ada 3 pergantian tentunya yang dilakukan oleh Gunnar Solskjaer. Dan kita melihat bahwa Greenwood, Cavani bisa melengkapi kemenangan bagi MU dan mereka pulang membawa 3 poin dan menunda perayaan kemenangan dari City sampai pada akhir pekan ini ya, bukan pekan depan tapi akhir pekan ini pada tanggal 15 mereka menghadapi Newcastle. Kalau mereka menang selesai, mereka bisa mengunci gelar 83 poin. MU pun menang dalam 4 pertandingan ke depan, cuma 12 poin MU dapat. Maksimal angka mereka akan dapat 82 dan ini tidak berpengaruh sama sekali bagi City karena City sudah bisa mengunci gelar dengan catatan mereka menang di St James Park. 3 pertandingan ke depan bagi pasukan
Pep Guardiola ini, yaitu selain menghadapi Newcastle, mereka harus keluar kandang lagi melawan Brighton. Ya. Setelah Brighton, kemudian baru pada tanggal 23 mereka kembali ke Etihad untuk bisa menjamu Everton. Jadi dari 3 pertandingan ini satu saja mereka perlu menang. Tidak perlu semua, satu saja perlu mereka bisa menang, maka mereka bisa menjadi juara. Atau paling sial mereka bermain 3 kali imbang, katakanlah. Ya, melawan Newcastle imbang, melawan Brighton imbang, dan melawan Everton imbang. Jadi ada 3 poin tambahan. Ini akan membuat mereka bisa menjadi juara. Tapi itu memang terlalu lama, menguras tenaga bagi pasukan Pep, karena mereka masih konsen untuk bisa menghadapi laga pamungkas di final UCL Liga Champions di Istanbul menghadapi Chelsea. Jadi kalau mereka terlalu lama untuk bisa mengunci gelar, tidak ada banyak istirahat bagi semua pemain untuk fokus ke UCL. Jadi mereka memang butuh untuk bisa memastikan harus habis-habisan menghadapi terutama Newcastle, karena disinilah kunci bagi pasukan Pep. 3 poin sudah tamat dan tidak ada lagi perjuangan ke depan. Jadi 2 pertandingan ke depan itu hanya hiburan. Dia bisa memainkan pemain-pemain lapis kedua, dan semua pemain starting 11 dia di UCL selama ini yang kita lihat itu pasti akan diistirahatkan untuk betul-betul mempersiapkan diri menghadapi Chelsea, karena 2 pertandingan terakhir menghadapi Chelsea lawan mereka di final UCL itu berat dan mereka tidak pernah menang, tidak pernah imbang. Di semifinal Piala FA 17 April lalu mereka kalah dengan 1-0 di Wembley. Kemarin di kandang bahkan mereka dipermalukan di Etihad. Ya, walaupun sempat unggul, tetapi kemudian mereka kalah dengan 2-1. Artinya Thomas Tuchel ini mampu bisa meredam keganasan dari City dengan taktik dan apapun racikan dari seorang Pep Guardiola. Mereka mampu bisa mengatasi, dan ini memang sebagai peringatan bagi itu bahwa mereka mampu untuk bisa menjinakkan City dalam keadaan apapun, termasuk di final UCL, karena ini ada motivasi berlebihan bagi pemain-pemain Chelsea tentunya, karena mereka 2 kali bisa mengalahkan. Terakhir mereka kalah yaitu 1-3 di kandang di Stamford Bridge saat masih dengan Lampard, ya, pada 3 Januari silam sebelum Lampard dipecat. Itu terakhir kali. Tapi ketika dengan Tuchel ini mereka berlari dengan sangat bagus bagi Chelsea, dan sekarang mereka bisa menantang City di final. Bahkan pada tanggal 15 nanti mereka akan menghadapi Leicester juga di final Piala FA, memungkinkan bagi Chelsea untuk bisa meraih 2 trofi. Tapi kembali ke City, bahwa walaupun United kemarin menunda juga gelar mereka untuk bisa mengunci gelar mereka setelah menang melawan Aston Villa, tetapi saya pikir peluang menjadi juara itu hanya soal waktu. Soal waktu. Pep sekarang tidak boleh main-main lagi, tidak boleh melakukan rotasi lagi. Ya. Pep harus betul-betul memainkan pemain terbaik dia. Kalau kemarin melawan Chelsea masih ada rotasi, dia menyimpan 6-7 pemain, ya, termasuk 6 gelandang dia yang juga dipersiapkan menghadapi Chelsea di final UCL. Walaupun Gundogan dan Foden masuk di babak kedua, tapi saya pikir mesti dari babak pertama kalau bisa memainkan. Harus ada tim terbaik, the winning team, yang menjadi pilihan bagi Pep, itu yang akan ditampilkan untuk bisa mengunci gelar. Jadi melawan Newcastle harus the winning team. Tidak ada lagi untuk bermain dengan tim lapis kedua, harus betul-betul, karena kita tahu bersama starting 11 dia sangat bagus, ya. Ederson Moraes di bawah Mista. Di kanan ada Kyle Walker. Di kiri mungkin dia bisa memain. Kalau tidak Cancelo, dia bisa memainkan tentunya Alexander Zinchenko, ya, pemain muda asal Ukraina ini. Kemudian 2 back tengah yang menjadi sentral bisa dimainkan. Saya pikir Stones dan juga bisa memainkan Ruben Dias yang bisa ada di sana. Ya. Kemudian kita bisa melihat bahwa di sektor gelandang ini harus ada pemain seperti Gundogan tentunya, Kevin De Bruyne yang berada di sana. Entah dengan siapa, Bernardo Silva juga bisa bermain di sini. Di depan itu ada Phil Foden yang bisa dimainkan, Riyad Mahrez di kanan, kemudian Rodri yang mungkin bisa dimainkan, atau Fernandinho yang bisa dimainkan untuk lebih ke dalam, ya. Sehingga di posisi terjadi di fase 9 ini itu bergantian antara KDB dan Bernardo Silva yang bermain di sini, karena di 2 wing itu ada Mahrez di kanan dan juga ada Foden, dengan pelapis utama tentunya adalah pemain gelandang serba bisa seperti Gundogan
ini yang harus dimainkan menghadapi Newcastle. Ya, karena mereka butuh kemenangan, butuh 3 poin. Dan saya yakin jika mereka yang betul-betul habis-habisan untuk pertandingan ini dan menganggap ini final yang harus diambil, mereka bisa menyelesaikan pertandingan di St. James Park dengan kemenangan melawan Newcastle. Jadi mereka tidak perlu lagi menunggu untuk sampai ke Brighton, sampai nanti menjamu Everton. Mereka cukup dengan memenangkan 3 poin di St. James Park, sudah selesai bagi pasukan Pep, sehingga mereka lebih enak, lebih ringan melangkah mereka ke Istanbul nantinya, karena mereka sudah bisa meraih gelar juara di IPL pada musim ini. Jadi itulah bagi Pep. Kemudian Aguero yang kemarin bermasalah dengan tendangan penalti ala Panenka, ya, walaupun dia sudah minta maaf ya kepada siapapun, kepada seluruh staf, ofisial, pemain, kepada supporter, bahwa dia bertanggung jawab penuh dengan kegagalan itu, tapi mestinya ya Pep tidak boleh memainkan lagi Aguero ya dalam pertandingan menghadapi Newcastle. Dia harus memainkan lagi 6 gelandang, false 9 yang dia harus tampilkan, karena ini yang terbaik menurut pandangan saya. Tidak boleh bermain-main lagi ya. Memang kalau kemarin Aguero bisa berhasil mencetak gol, itu sudah lain ceritanya. Mereka sudah unggul 2-0 duluan dan pasti City akan memenangkan pertandingan. Tapi bagaimana cara Aguero bisa mengambil, saya tidak habis pikir. Bahwa biasanya dia akan mengambil tidak dengan ala Panenka, dia akan menembak ke sudut kiri atau kanan, jadi kebiasaan dia ya, seperti ketika mereka melawan Fulham dan dia bisa mengambil penalti saat itu dan dia mencetak gol dengan baik, tidak melakukan dengan ala Panenka. Karena Panenka ini kan sulit ya, pemain seperti Ronaldo dengan Totti dengan Pirlo pun pernah gagal mengambil tendangan ala Panenka ini. Ini Panenka ini mungkin bagi Anda yang belum tahu bahwa ini mantan gelandang dari Republik Ceko ya, Antonin Panenka, yang di Euro final tahun 76 melawan Jerman, itu Jerman Barat. Saat itu mereka menang adu penalti ya, setelah bermain 2-2 ada adu penalti, penendang 5 penendang pertama masuk semua, dan penendang kemudian penendang berikutnya lagi masuk, dan penendang ke-7 ketika Jerman gagal, Hones gagal menembak penalti, kemudian ada Antonin Panenka, gelandang yang mencop bola agak melambung arah ke tengah, dan Sepp Maier melompat ke kiri, dan itu sampai sekarang terkenang dengan namanya gol atau penalti ala Panenka yang menjadi heboh saat itu dan selalu diikuti oleh semua pemain ya. Memang gol cantik. Kalau kemarin Aguero pukul masuk dan berhasil, ini memang cantik sekali, tapi resikonya kalau sampai gagal, dan kemarin bisa diantisipasi dengan baik oleh Edouard Mendy sehingga dia menjadi dicemooh habis. Bahkan mungkin saja Pep agak gusar, walaupun tidak mau mengkritik secara langsung, tapi agak gusar dengan cara seperti itu. Tapi kita tinggalkan Aguero. Saya sudah katakan, mereka harus betul-betul fokus melawan Newcastle. Tidaklah lagi berpikir untuk pertandingan Brighton. Newcastle ini adalah hidup mati buat mereka untuk segera cepat menyelesaikan semua persoalan masalah di sana, dan mereka sudah bisa menguji, sehingga ketika mereka berpesta di tanggal 23 menyambut Everton di Etihad, ini satu hal yang sangat bagus ya. Everton akan memberikan selamat, tentunya pemain-pemain akan masuk ke lapangan dan mereka sudah berpesta di situ. Jadi saya pikir itu bagaimana mereka harus betul-betul fight menghadapi Newcastle ya dalam pertandingan Sabtu yang datang. Oke, sampai di sini dulu pembicaraan kita dengan Manchester City. Sampai ketemu. Anda jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube Bung Ropan. Ciao.